Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Kemudian kita membahas, betul tadi kita lah kata kau sekaligus dalam beberapa hadis kita mengenal Nabi dulu secara wujud jahir. Ketika para sahabat berkumpul dengan Rasulullah, muncullah bulan purnama, bulan 14, 15 dan sempurna, indah. Para sahabat maitihi bulan purnama, imbahanu maitihi wajah Rasulullah. Maitihi bulan purnama, maitihi wajah Rasulullah. Maitihi bulan purnama, maitihi wajah Rasulullah. Sehingga para sahabat berkata, ya Rasulullah, sungguh wajah pian lebih indah dari bulan purnama. Berarti situ manusia nur. Nah orang menatap Nabi itu kada kawan kayak apa aja. Nabi sungguhnya kata para sahabat pun cahaya nur. Terbukti dengan dalil Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da. Tala'al badru alaina, datang bulan purnama. Dan yang lain, anta syamsun anta badrun, engkaulah matahari, engkaulah bulan, artinya matahari terbit daripada nurmu, bulan terbit dari nurmu, dan wajah Nabi lebih indah daripada bulan purnama. Matahari Nabi keluar, redup cahaya matahari karena nurnya Nabi. Anta nurun, fauqa nur, engkau nur di atas segala nur. Itu membuktikan para jamaah Nabi itu manusia nur. Kalau sidin berjalan, kita di paham bayang. Nah, bayang kalau Nabi adalah bayang. Dan tubuh beliau tidak pernah dihinggapi oleh lalat. Apa yang ada pada diri Nabi itu semuanya mengandung barakah. Hatta Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika Nabi sebagai adab kemanusiaan, ya buang hajat. Iya, sama. Ketika Nabi malam hari buang hajat, air kecil, air kecil, ditaruh di satu tempat, ditimpang di satu tempat. Lalu pembantu beliau, Ummu Aiman, kehausan mencari banyu, kada ketemu. Akhirnya dilihat ada air di wadah, seger. Beliau ambil, beliau minum. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai habis. Kemudian, tapi rasa siga. Kenapa awak pindah baringan? Pindah apa nyaman? Awak kuyuk pindah nyaman, anak pindah lelah sesikat. Selesai Nabi tahajud, selesai ibadah, Nabi istirahat sebentar, bangun lagi Nabi untuk tahap subuh. Nabi hendak mengambil bekas air begitu mau dibuang. Ternyata tidak ada lagi kering. Air Ummu Aiman, mana air ada di sini? Ya Rasulullah, itu air ulun minum. Tersenyum Nabi, hai Ummu Aiman, itu air seniku. Tapi berkat engkau minum itu, seumuran engkau tidak akan sakit perut dan haram neraka menyentuh tubuhmu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa? Nang keluar dari Nabi itu bukan najis, nur. Tapi tetap beliau adatnya basuh tetap seperti istinja manusia biasa. Satu. Ketika Rasulullah qadha hajat, buang air besar, ada tuh penutup. Nah, istri kan dari jauh memperhatikan. Setelah Nabi keluar buang hajat,
Bunda Aisyah masuk ke tempat Nabi buang hajat tadi. Melihat apa yang ada. Ternyata tidak ada apa-apa. Yang ada wangi yang luar biasa. Wangi. Ketika Aisyah bertanya, Rasulullah, aku masuk tempat hajatku tidak ada apa-apa, malah wangi besar, wangi yang luar biasa. Apa jawab Rasulullah? Hai Aisyah, apa yang keluar dari perut Nabi itu langsung ditelan oleh bumi menjadi aroma penyegar bagi rohaniyah orang-orang yang soleh, hamba-hamba Allah yang beriman di alam barzahnya. Jadi menjadi rahmat, menjadi nur, menjadi aroma wangi-wangian bagi penduduk alam barzah yang keluar dari perut Nabi tadi. Nur yang keluar dirabutakan oleh bumi. Tapi walaupun demikian tetap beliau beristinja, memakai hukum syariat. Sudah mengaji tasawuf sampai puncak tinggi, sudah nur sebukuan babasuh, kata saya lagi babasuh ya bunga. Tapi syariat tetap dipakai. Rasulullah aja yang nyata-nyata manusia nur nggak itu. Ini Rasulullah. Nabi juga pernah berbuka memberikan contoh. Lalu disuruh buang oleh yang buang tadi malah dimakan darah Nabi. Apakah Nabi berketika makan darahku haram neraka menyentuh tubuhmu? Biasanya kalau kita berwudu, air yang bekas wudhu itu sahkan di wudhu ya lagi. Ada sah, airnya namanya air mustamar. Tapi bagi Rasulullah ketika beliau berwudhu ini khususnya untuk Nabi. Berwudhu para sahabat mana naik bekas wudhu Nabi, mereka mau duakan lagi, mau wudhu lagi. Kenapa? Air itu yang mutlak tadi bertambah kemutlakannya, bertambah kesuciannya dengan menyentuh tubuh Rasulullah. Ada mustakmal bagi Rasulullah. Berabutlah apa namanya? Keringat beliau wangi luar biasa. Kalau sudah berjalan ke depan, di belakang kelihatan. Aku tidur ya Nabi, tapi hatiku tidak tidur. Mata terpejam, tapi hatinya zikrullah. Sini makan juga, kayak kita juga korban dimakan juga, sama aja. Banyak minum ya sini. Inilah manusia nur yang dizahirkan oleh Allah ke dunia. Ini Nabi kita. Yang beda dengan nabi-nabi yang lain. Seluruh nabi dan rasul pun bawa silah lawan sidin. Bawa untung benar kita diisi Rasulullah. Kalau Nabi Sulaiman alaihissalam ini punya permadani terbang yang sekejap ada di mana, kau ke sana. Tapi Rasulullah sekejap ada di Arash. Karena Arash daripada nur beliau. Bahkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sandal yang keempat lawan Rasulullah. Sandal Nabi. Sandal itu dipakai Rasulullah ketika Isra Mi'raj, pakai sandal sini sampai ke langit ketujuh, sampai ke Aras. Artinya Aras itu di bawah sandalnya Rasulullah. Tapi yang memakai siapa? Manusia agung. Bukan sandalnya yang harap kada. Yang memakainya siapa? Sandal yang memakainya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi mahkota Habib Umar Al-Hafiz izin dapat penuh kopiah untuk ada sandal Rasulullah. Ini gambaran bahwa kita di bawah telapak kakinya Rasul, sandalnya Rasulullah. Betapa boleh. Kenapa Nabi bersandal? Isyarat ketika itulah terjadinya Allah dan kada umpama andaikan Nabi itu kada berlapis dengan sandal isyarat, Aras itu hancur, berkeping-keping dengan tajallidnya Allah lawan Rasulullah. Maka ada isyarat sandal ini melapis supaya jangan hancur Aras itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.